Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam jumpa bersama Ibu. Hari ini Ibu akan membahas materi pokok yang baru, yaitu persamaan garis lurus. Nah, sebelum Ibu masuk membahas tentang persamaan garis lurus, maka Ibu akan ingatkan kalian bagaimana cara menggambar grafik fungsi berkaitan dengan tugas pertemuan yang lalu, pertemuan minggu ke-12 ya. Jadi di sini terlebih dahulu Ibu akan memberikan contoh soal. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x dikurang 3, buatlah grafik fungsi dari rumus fungsi tersebut di mana domain atau daerah asal adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Maka langkah pertama di sini kita membuat tabel fungsi. Ya, jadi kalian bisa lihat ini domainnya dari negatif 3 sampai dengan positif 3. Lalu ini baris yang berikut 3x ya. Ini diperoleh dari rumus fungsi 3x lalu dikurang 3. 3x negatif 3. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat kenapa di sini negatif 9 diperoleh dari 3 dikali x. X kita ganti yang pertama dengan negatif 3, maka 3 kali negatif 3 hasilnya negatif 9. Lalu dikurang dengan 3, negatif 9 kurang 3 hasilnya negatif 12. Sama halnya selanjutnya ketika kita gantikan x dengan yang terakhir dengan 3, berarti 3x, 3 kali 3 hasilnya 9, 9 dikurang 3 kita peroleh hasilnya 6. Sehingga di sini kita dapat menentukan dia punya titik koordinat. Yang pertama x, fx, berarti x negatif 3, lalu fx atau range-nya yaitu negatif 12. Nah, cara carinya juga sama ketika kalian mau mencakar biasa, seperti ini. Kalian bisa lihat. Oke, jadi di sini rumus fungsinya Ibu tuliskan, yaitu fx sama dengan 3x dikurang 3. Nah, sekarang kita gantikan x dengan domain atau daerah asal yang sudah diketahui. Ibu misalkan di sini Ibu memberi contoh ketika x-nya kita ganti dengan negatif 3. Maka di sini berarti 3x, 3 kali x, maka 3 kali negatif 3 dikurang 3. Berarti 3 kali negatif 3 hasilnya negatif 9 dikurang dengan 3. Maka negatif 9 dikurang 3 hasilnya negatif 12. Sesuai, jadi di sini titik koordinatnya berarti negatif 3, negatif 12. Ya, jadi kalian bisa lihat sama. Ini adalah dia punya titik koordinat. Nah, ketika kita sudah menentukan untuk dia punya tabel, sudah diisi dengan dia punya titik koordinat juga, maka kita lanjut langkah yang kedua, yaitu kita buat diagram, buat titik-titik dari pasangan x, fx, tadi titik koordinatnya, lalu di sini ada sumbu x yang mendatar, dan ada sumbu y yang tegak. Ya, sehingga di sini kalian bisa lihat ada titiknya di sini, ada negatif 3, dengan negatif 12. Nah, kalian bisa lihat ini negatif 3, ini negatif 12. Lalu yang berikut ada negatif 2, dengan negatif 9, dan seterusnya. Sehingga ketika kita membuat titik-titik koordinat ini, lalu titik-titik ini kita hubungkan, maka di sini akan menjadi grafik fungsi. Di mana grafik fungsi ini yaitu grafik fungsi dari fx sama dengan 3x dikurang 3. Oke, ini sebagai informasi untuk kalian sehingga ada yang belum menyelesaikan tugas pertemuan lalu, Ibu harapkan kalian segera menyelesaikan sehingga kalian bisa diberi nilai. Kita lanjut materi inti kita yaitu persamaan garis lurus. Nah, di sini kira-kira apa saja ciri-ciri persamaan garis lurus? Ciri-ciri persamaan garis lurus yang pertama yaitu pangkat variabel x-nya adalah 1. Ya, jadi pangkat tertingginya adalah 1. Lalu yang berikut pangkat variabel y-nya adalah 1.
Dan yang ketiga, bentuk umum untuk persamaan garis lurus ada dua. Yang pertama Y sama dengan MX tambah N, atau bisa juga bentuk yang kedua AX tambah BY sama dengan C. Nah, sekarang kita akan mengoreksi atau memeriksa beberapa persamaan ini. Kita akan menentukan apakah dia termasuk persamaan garis lurus atau bukan. Yang pertama di sini, 2Y dikurang 2Y sama dengan 5X dikurang 7. Coba kita lihat, yang pertama pangkat variabel X-nya 1. Kita lihat ini variabel X-nya ada di sini, ternyata pangkatnya 1. Lalu pangkat variabel Y-nya juga 1. Oh, ternyata ini dia sudah masuk ciri persamaan garis lurus. Maka ini termasuk persamaan garis lurus. Yang kedua, kita lihat pangkat variabel X. Di sini pangkat variabel X-nya juga 1. Lalu ini pangkat variabelnya juga 1. Ingat ya, Ibu ingatkan kembali, ketika Y berarti itu sama saja dengan Y pangkat 1. Ya, jadi Y pangkat 1 itu sama dengan Y. Sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa Y itu pangkatnya adalah 1. Atau misalkan X pangkat 1 itu sama saja dengan X. Sehingga ketika kita menuliskan X berarti pangkatnya adalah 1. Ya, sehingga di sini yang kedua juga dia termasuk persamaan garis lurus karena pangkat variabel X dan Y-nya adalah 1. Kita lanjut yang ketiga, apakah X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah persamaan garis lurus? Nah, kita lihat ciri. Yang pertama di sini pangkat variabel X-nya adalah pangkat 2. Maka otomatis ini bukan persamaan garis lurus. Ya, kita lanjut lagi. Apakah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25 adalah persamaan garis lurus? Kita lihat lagi berdasarkan cirinya. Di sini variabel X-nya pangkat 2, ini variabel Y-nya juga pangkat 2. Sehingga ini bukan termasuk persamaan garis lurus. Jadi yang termasuk persamaan garis lurus adalah 1 dan 2. Sedangkan 3 dan 4 bukan persamaan garis lurus. Oke, kita lanjut yang berikut. Di sini kita akan melihat perubahan nilai pada sumbu X dan perubahan nilai pada sumbu Y. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada dua titik. Titik yang pertama yaitu titik P dan titik yang kedua yaitu titik Q. Di mana titik P kita namakan X1, Y1 untuk titik koordinatnya. Lalu koordinat titik Q X2, Y2. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini kita akan menentukan kemiringan garis PQ. Ya, jadi di sini untuk yang pertama yang mendatar ini adalah perubahan nilai pada sumbu X. Kita mau menghitung perubahan nilai pada sumbu X, kita gunakan rumusnya X2 kurang X1. Jadi X2 dari titik Q, X1 dari titik P. Lalu selanjutnya kita menentukan lagi dari sini dia naik ke atas. Itu perubahan nilai pada sumbu Y. Kita menggunakan rumus Y2 kurang Y1. Y2 dari titik Q, Y1 dari titik P. Nah, maka di sini kemiringan itu dapat kita cari menggunakan rumus perubahan nilai pada sumbu Y per dengan perubahan nilai pada sumbu X. Atau bisa kita tulis kemiringan sama dengan Y2 kurang Y1 perubahan nilai pada sumbu Y per dengan X2 kurang X1 perubahan nilai pada sumbu X. Ya, atau kemiringan itu simbolnya biasa disimbolkan dengan M. Sehingga dapat kita tulis M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sekarang kita akan menentukan kemiringan dari garis yang melalui A
3,-2, B 0,4. Di sini Ibu akan memberikan contoh salah satu, nanti yang lainnya bisa kalian coba-coba untuk mencakar di buku cakar kalian. Jadi di sini ada 2 titik, berarti kita namai dulu untuk titik A ini, berarti yang ini menjadi X1, Y1. Lalu titik B, 0 ini berarti X2, 4 ini berarti Y2. Maka di sini ditanya kemiringan, berarti kita masukkan rumus kemiringan M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka kita masukkan Y2 di situ 4 dikurang Y1. Y1 negatif 2 berarti kurang Y1 negatif 2 per X2. X2-nya 0 dikurang X1 yaitu 3. Maka di sini kalian bisa lihat negatif-negatif jadinya positif. Berarti 4 ditambah 2 hasilnya 6. 0 dikurang 3 hasilnya negatif 3. Maka di sini 6 dibagi negatif 3, positif bagi negatif, hasilnya negatif. 6 bagi 3, 2. Maka kemiringan dari titik A 3,-2 dan B 0,4, kemiringannya adalah negatif 2. Nah, yang lainnya bisa kalian coba sendiri. Oke. Kita lanjut yang berikut. Kalau tadi kita menentukan kemiringan dari 2 titik yang diketahui. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan kemiringan pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C? Ya, jadi ini yang pertama untuk bentuk pertama, Y sama dengan MX tambah C, yang menjadi kemiringan yaitu M ini. Ini adalah kemiringan. Jadi kalau misalkan Y sama dengan 2X dikurang 5, berarti kemiringannya adalah 2. Ya, jadi di sini untuk bentuk yang pertama Y sama dengan MX tambah C, M itu adalah gradien atau kemiringannya. Nah, bentuk yang kedua, bagaimana Ibu kalau kita mau menentukan kemiringan dari bentuk umum persamaan garis yang kedua yaitu AX tambah BY sama dengan C? Nah, rumus yang kita gunakan untuk menentukan kemiringan yaitu negatif A per B. Jadi, kalau misalkan di sini diketahui misalkan adalah 6X dikurang 2Y sama dengan 2. Berarti kita menentukan A-nya adalah 6, lalu B-nya adalah negatif 2. Maka sekarang kita masukkan rumus kemiringan atau gradien, yaitu negatif A per B. Negatif A berarti negatif A 6 per B. B-nya negatif 2. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Berarti 6 bagi 2 hasilnya 3. Maka kemiringan dari bentuk 6X kurang 2Y sama dengan 2 berarti kemiringannya adalah 3. Ingat kembali, ini adalah rumusnya untuk bentuk AX tambah BY sama dengan C. Kita lanjut. Oke. Nah, ini kita akan menentukan apa yang dimaksud dengan perpotongan sumbu Y. Jadi di sini ketika diberikan grafik, kita dapat menentukan persamaan garis lurusnya. Yang pertama kalian bisa lihat di sini ada titik yang pertama, titik ini. Lalu yang berikut kita lihat ini ada titiknya juga, titik di sini.
Lalu kita hubungkan di sini kedua titik ini menjadi sebuah garis lurus. Dan kita bisa lihat ini yang mendatar adalah perubahan horizontal atau perubahan mendatar atau perubahan sumbu X. Lalu yang naik ini, yang tegak ini adalah perubahan vertikal atau perubahan sumbu Y. Jadi kita bisa lihat perubahan horizontal dia arah kanan. Arah kanan 1, 2, 3, 4. Maka ke kanan sebanyak 4 satuan berarti positif 4. Lalu ternyata dia naik 1, 2. Nah, berarti naik ke atas berarti positif. Maka perubahan vertikalnya adalah 2. Nah, di sini dapat kita tentukan kemiringannya berarti perubahan vertikal atau perubahan sumbu Y per perubahan horizontal atau perubahan sumbu X sama dengan 2/4. 2/4 bisa kita sederhanakan sama-sama bagi dengan 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 4 bagi 2 hasilnya 2. Maka kemiringannya adalah 1/2. Kemiringan dari grafik ini. Maka kita lanjut, kalian bisa lihat bahwa di sini untuk garis tegak sumbu Y, kalian bisa lihat perpotongan dengan sumbu Y untuk garis persamaan garis lurus ini, dia ada di sini. Perpotongan sumbu Y ada pada positif 2. Maka Y sama dengan 2, berarti dari Y sama dengan 2 perpotongan sumbu Y dan kemiringan ini dapat kita buat persamaan garis lurusnya. Y sama dengan, kan bentuknya Y sama dengan MX ditambah N. M kemiringannya 1/2, berarti 1/2X ditambah N. N itu adalah perpotongan sumbu Y. Perpotongan sumbu Y di sini adalah positif 2, maka ditambah dengan 2. Oke, sekarang kita akan menentukan kemiringan pada persamaan berikut. Di sini usahakan untuk kita mengubah supaya cepat, kita ubah ke Y sama dengan MX tambah C terlebih dahulu. Tapi kalau kalian mau buat menggunakan rumus yang bentuk umum AX tambah BY sama dengan C, rumusnya kemiringan sama dengan negatif A per B juga boleh. Ya, yang pertama di sini Y sama dengan 3X kurang 4. Otomatis di sini MX berarti kemiringannya adalah 3. Maka kita dapat menentukan M-nya adalah 3. Yang kedua, 3Y sama dengan 3X kurang 2. Nah, di sini hati-hati. Jangan sampai kalian pikir ini bentuknya ada Y di ruas kiri. Kalian langsung menentukan dia punya kemiringannya adalah 3 di sini. Tidak. Karena di sini bentuknya masih 3Y. Berarti kita ubah ke Y sama dengan MX tambah C menjadi Y sama dengan 3X kurang 2/3. 3 yang dari sini. Sehingga di sini dapat kita tuliskan menjadi 3/3X dikurang 2/3. Nah, 3/3 itu kan 1. Berarti 1X dikurang 2/3. Ya, sehingga di sini untuk gradiennya M-nya adalah 1. M sama dengan 1. Atau kalian bisa ubah dia ke bentuk AX tambah BY sama dengan C. Variabel X ada di ruas kanan, Ibu pindahkan ke kiri menjadi negatif 3X. Lalu variabel Y pas ada di kiri, maka tetap positif 3Y sama dengan C ada di kanan, tetap Ibu tulis di kanan berarti negatif 2. Maka di sini A sama dengan negatif 3, B sama dengan positif 3. Rumus gradien negatif A per B. Berarti negatif A, negatif 3 per B positif 3. Negatif kali negatif 3 berarti positif 3 per dengan 3 hasilnya 1. Ya, jadi ubah ke bentuk pertama atau bentuk kedua hasilnya sama, yaitu M sama dengan 1. Nah, untuk yang berikut bisa kalian coba di rumah.
Ya, kalian bisa coba di buku catatan atau latihan kalian. Sekarang kita lanjut, kita akan menentukan hubungan dari gradien yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Nah, di sini diberikan gambar, di sini kalian bisa lihat. Kita tentukan dulu koordinat titiknya. Untuk titik P, kalian bisa lihat X-nya ada di 5, Y-nya ada di 10. Sehingga 5,10. Titik Q, X-nya ada di 2, Y-nya di 4. Berarti 2,4. Titik R, X-nya di 8, Y-nya di 1. Berarti 8,1. S, X-nya ada di 11, Y-nya ada di 7, berarti 11,7. Sekarang kita perhatikan kemiringan. Yang pertama kemiringan PQ. PQ. Berarti P itu X1, Y1, Q X2, Y2. Maka di sini kita masukkan rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ibu tulis dulu supaya kalian jangan lupa. Ini X1, ini Y1. Lalu untuk Q, ini X2, ini Y2. Maka kita masukkan berarti Y2. Y2 di situ 4 dikurangi 1, yaitu 10. Per X2-nya 2 dikurang X1, yaitu 5. 4 kurang 10 negatif 6, 2 dikurang 5 negatif 3. Negatif-negatif hasilnya positif, 6 bagi 3 hasilnya 2. Itu kemiringan PQ. Sekarang kita cari lagi kemiringan dari RS. RS atau SR. Y2 kurang Y1 berarti nanti R yang menjadi X1, Y1, S, X2, Y2. Kita masukkan rumusnya, nanti dapat 6 per 3 hasilnya adalah 2. Kalian bisa lihat bahwa kemiringan PQ dan SR itu sama-sama 2. Kita lanjut yang berikut. Masih gambar yang sama. Tadi kita mencari kemiringan PQ dan SR, sekarang kita mencari kemiringan QR. QR berarti nanti Q punya ini yang menjadi X1, Y1, Q, R, X2, Y2. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, kita peroleh nanti negatif 3 per 6. Kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Sama-sama dibagi dengan 3. Itu tadi kemiringan QR. Sekarang kita cari kemiringan dari PS. PS. Berarti untuk titik P, X1, Y1, titik S, X2, Y2. Kita masukkan ke dalam rumus, kita peroleh nanti 3 per negatif 6. Disederhanakan, hasilnya negatif 1 per 2. Nah, kalian bisa lihat kemiringan QR dan PS juga sama-sama negatif 1 per 2. Sekarang kalian perhatikan, untuk tadi PQ itu dan RS sama, kemiringannya 2. Lalu QR dan PS juga sama, kemiringannya negatif 1 per 2. Nah, untuk sisi PQ atau garis PQ dan RS dapat kalian lihat ketika dia sama berarti dia sejajar. Ya, kalian sudah lihat bahwa garisnya ini dan ini dikatakan sejajar. Atau ini dan ini dikatakan sejajar. Nah, untuk garis yang sejajar kemiringannya sama. Ya, terbukti. Lalu di sini QR dan PS juga mereka sejajar, maka kemiringannya sama. Ya, jadi hubungan gradien untuk garis yang sejajar gradiennya adalah sama. Ingat, gradien itu adalah kemiringan. Lalu selanjutnya, bagaimana kalau seandainya untuk garis yang saling tegak lurus? Nah, kalian bisa lihat bahwa pada gambar itu, garis PQ, dia tegak lurus dengan garis QR. Kalian bisa lihat, PQ tadi 2 kemiringannya, QR kemiringannya negatif 1 per 2. Lalu, ada lagi sisi atau garis SR, itu juga tegak lurus dengan sisi atau garis QR. Nah, untuk kemiringan SR itu 2, kemiringan QR negatif 1 per 2. Coba kalian kalikan hasilnya dapat berapa?
2 dikali negatif 1/2 hasilnya negatif 1. Ini 2 dikali negatif 1/2 hasilnya negatif 1. Maka di sini untuk hasil kali kemiringan sisi-sisi yang tegak lurus, hasil kalinya adalah negatif 1. Jadi M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ya, kalian bisa lihat PQ juga tegak lurus dengan PS. Ketika dikalikan hasilnya negatif 1, lalu SR juga tegak lurus dengan PS, dikalikan juga dapat negatif 1. Ya, bagaimana menentukan sejajar atau tegak lurus pada persamaan? Yang pertama adalah tadi mencari kemiringan terlebih dahulu dengan mengubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C, atau kita bisa ubah ke AX tambah BY sama dengan C, di mana rumusnya kemiringan sama dengan negatif A per B. Ya, ini kesimpulannya. Lalu di sini kalian akan menentukan apakah garis persamaan garis lurus ini saling sejajar atau tidak. Yang pertama, Y sama dengan X kurang 5 dan 2X kurang 2Y sama dengan 6. Kalian cari kemiringan dari persamaan garis ini dan persamaan garis ini. Ya, Ibu kasih contoh, nanti soal yang tersisa itu untuk kalian mengerjakan latihan. Bentuk yang pertama, dia punya M-nya, ini kan kita ubah menjadi Y sama dengan 1X kurang 5. Maka kemiringannya ini adalah M. Berarti M sama dengan 1. Bentuk yang kedua, A sama dengan 2, B sama dengan negatif 2. Berarti kemiringan negatif A per B. Maka negatif A, 2 per B, negatif 2. Negatif 2 bagi negatif 2 hasilnya positif 1. Kalian bisa lihat gradien ini positif 1, gradien ini juga positif 1. Karena sama, ya berarti ini sama, maka sejajar. Ya, jadi ini sejajar. Maka ini benar, saling sejajar. Cara buktikan seperti itu. Untuk soal yang tersisa itu akan dijadikan latihan untuk kalian. Kalian harus menyelesaikan latihan ini lalu dikirimkan melalui forum pada Classroom ini. Ya. Oke. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Jadi, yang jadi tugas buat kalian 1, 2, 3, 4, 5. Tadi yang ini Ibu sudah jelaskan, itu adalah tugas buat kalian yang tersisa. Oke anak-anak, penjelasan Ibu sampai di sini. Jika ada yang belum paham, kalian bisa menanyakan pada forum Classroom. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.